Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mengatakan seperti ini, yang penting saya melakukan pekerjaan Tuhan, dan pasti Tuhan berkenan kepada saya. Saudara, ada baiknya kita berkata sebaliknya, yang penting saya mau berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan apa yang saya harus lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang tahu saudara dan saya akan dipakai seperti apa. Oleh karena itu saudara, yang pertama-tama yang penting adalah bagaimana saya berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan bagaimana saya melayani Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia pasti menolak terhadap berita Injil atau pelayanan pemberitaan Injil. Karena memang saudara, dunia ini adalah oposan kepada Injil. Saudara, penolakan dunia terhadap Injil karena memang dunia itu benci kepada Kristus. Sehingga saudara-saudara, karena dunia membenci Kristus, maka dunia pun membenci orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Saudara, dunia begitu keras menentang pemberitaan Injil. Saudara, biarlah itu menjadi sebuah motivasi yang kuat bagi kita untuk lebih memberitakan Injil. Mengapa? Karena di situ kita tahu kita sedang berjalan di jalan Kristus. Saudara, jalan Kristus selalu menghadapi oposisi daripada dunia ini. Saudara, namun hal yang menarik adalah bahwa ternyata juga Roh Kudus bisa menahan kita di dalam pelayanan kita, atau menghalangi kita melayani dalam bidang tertentu atau wilayah tertentu. Saudara, ini yang kita baca dalam firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16. Ayat 6-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini sangat mengejutkan kita. Karena bukan dunia yang menghalangi pemberitaan Injil, tetapi Roh Kudus yang mencegah Rasul Paulus memberitakan Injil. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dari sini kita belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil bukan sekadar orang percaya yang aktif di dalamnya, tetapi ada Roh Kudus yang turut serta bahkan aktif mengarahkannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, kita harus membuat rencana untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil setiap hari. Namun pada saat yang sama, saudara, kita harus peka kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah sesuatu yang extraordinary. Jikalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, saudara tidak pernah punya ide bahwa Roh Kudus mencegah orang beritakan Injil. Oleh karena itu saudara tidak boleh berkata begini, Alkitab saya sudah tahu, saudara engkau dan saya belum tahu kalau engkau tidak membacanya. Karena apa yang ada di Alkitab adalah sesuatu yang bisa kontradiksi dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, ini yang terjadi. Roh Kudus mencegah Rasul Paulus memberitakan Injil di sebuah daerah. Saudara, di sini sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa Rasul Paulus bukan seorang tanpa rencana. Dia pasti sudah punya rencana yang baik. Bagaimana perjalanan akan dilakukan. Dari kota mana sampai kota mana dia memberitakan Injil. Dan sampai di mana dia akan memberitakan Injil. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Roh Kudus menginterupsi rencana Paulus. Tetapi kita perhatikan. Paulus tidak kaku kepada rencananya. Dia terbuka kepada pimpinan Roh Kudus.
Saudara, seharusnya demikian di dalam pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara bukan tidak boleh buat rencana. Engkau dan saya harus buat rencana. Kalau engkau tidak buat rencana, engkau tidak akan melakukan apa-apa. Namun saudara-saudara, sambil berjalan dalam rencanamu, engkau harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, disitulah kita mengerti bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan, saudara, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita di dalam seluruh rencana kita. Saudara, Roh Kudus bisa menginterupsi kita. Saudara, mari terbuka kepada interupsi Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, keterbukaan kita kepada pimpinan Roh Kudus itu terlihat ketika kita berusaha mencari kesempatan atas gerakan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, setelah Roh Kudus menghalangi Paulus memberitakan Injil, maka saudara, Paulus melihat sebuah penglihatan ketika dia berada di Troas, saudara. Yaitu panggilan Makedonia. Saudara, kita tahu untuk ke Makedonia perlu biaya lebih besar, perlu effort lebih tinggi, menghadapi bahaya yang lebih keras. Saudara, kalau Paulus menghitung kalkulasi, ini pekerjaan yang tidak mungkin. Dia bisa berkata, Asia saja belum semua wilayah mereka bisa menangkan. Oleh karena itu mereka tidak perlu ke Makedonia, yaitu ke daratan Eropa. Tapi saudara, menarik sekali. Rasul Paulus melihat penglihatan panggilan dari Makedonia untuk menyeberang. Saudara, Alkitab mencatat dengan baik. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Saudara, inilah orang yang terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, Paulus tidak langsung berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak. Saudara, ketika Rasul Paulus melihat pimpinan Roh Kudus, maka sikap hatinya adalah segera, tidak berlambat-lambat. Yang kedua, mencari kesempatan. Apa artinya? Artinya kesempatan itu belum ada, belum terlihat. Namun karena pimpinan Roh Kudus, Rasul Paulus mencari kesempatan itu. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. Bukan tergantung kepada kekuatannya, tapi dia percaya pimpinan Roh Kudus tidak pernah bersalah. Dan dia percaya kalau Roh Kudus memimpin, tidak ada jalan yang tertutup, pasti ada jalan yang terbuka. Saudara, disitulah pelayanan pekerjaan Tuhan dilakukan. Saudara, jikalau pekerjaan Tuhan dilakukan atas kekuatan manusia, maka pemberitaan Injil sesuatu yang mustahil. Tetapi saudara, Allah tahu pekerjaan Injil tidak gampang. Oleh karena itu, Roh Kudus menyertai orang percaya dengan kuasa yang dahsyat, dengan hikmat yang luar biasa, dengan bimbingan arahan, arah kemana Injil diberitakan. Roh Kudus mengerjakannya. Oleh karena itu saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan sekedar pelayanan kita, tetapi kita harus peka, terbuka kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika Tuhan pimpin kita, kita harus punya keberanian, bersegera, dan mencari kesempatan itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kami harus melayani Engkau, bagaimana kami harus membuat rencana, bagaimana kami memberitakan Injil. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Engkau memimpin kami. Ajar kami peka dan terbuka kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.